Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Udah siap belajar? Nah, kalau gitu sebelum belajar ibu minta tolong nih mejanya, kursinya yang belum rapi, tolong dirapikan. Terus di atas mejanya selain dengan buku, barang-barang yang lainnya tolong disimpan dulu. Oke semua? Ya. Siap belajar? Ya. Oke, 12 bisa sekali doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Fahri Azami, Febria Salsabila, M. Iqbal, Sakit, Muhammad Rizki, Muhammad Rizki Al-Hatimi, Muslimah As-Sobiru, Nabila Juliati, Raden Adam Hanafi, Rifki Ainur Rahman, Sri Wulandari, Vito Desta, Laila Saputri, Harun Pratama Putra. Berarti kita ada yang tidak hadir 2 orang. Semoga yang sakit tak diberi kesembuhan. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas pembelajaran yang kelas hari ini, ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai apa? Pengembangan wilayah desa dan pedesaan. Ya, kemarin kita membahas mengenai pengembangan wilayah desa dan pedesaan. Nah, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak pengertian dari pada desa itu sendiri? Siapa yang bisa dijelaskan pengertian pada desa? Nabila mungkin? Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Ya, itu merupakan pengertian daripada desa. Nah, itu pengertiannya. Kalau klasifikasinya, ada yang masih ingat? Ya, Rizky, silakan. Berdasarkan tingkat kemajuannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama desa mandiri, yang kedua desa berkembang, dan yang ketiga desa tertinggal. Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan wilayahnya dibagi juga menjadi 3. Yang pertama desa swadaya, yang kedua desa swakarya, dan yang ketiga desa swasembada. Ya, itu merupakan klasifikasi dari desa. Berarti semuanya masih ingat ya mengenai materi sebelumnya. Di
ekonomi dan heterogen dan corak kehidupan yang materialistik. Itu merupakan pengertian daripada Kota. kota. Nah ini, kalau menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama beban pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di kota itu jarang yang ada yang namanya pertanian. Ya banyak bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung. Tuh. Kemudian ada pun karakteristik dari perkotaan itu. Kawasan perkotaan memiliki karakteristik wilayah khusus yang dicirikan dengan pola peruangan yang didominasi oleh wilayah terbangun seperti yang dijelaskan tadi. Berbeda dengan desa. Kalau desa itu masih asli, jarang lah ada bangunan tinggi. Selanjutnya, itu kita memasuki mengenai klasifikasi kota. Ada yang bisa menjelaskan klasifikasi kota? Ya ada. Kota dapat diklasifikasikan menjadi dua. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah populasi atau pemukiman. Klasifikasi kota berdasarkan keberadaan pusat pelayanan. Ya, itu ada dua. Berdasarkan klasifikasi kota berdasarkan populasi dan pemukiman, dan juga ada berdasarkan pusat pelayanan kegiatan. Nih, di sini ada yang namanya klasifikasi kota berdasarkan populasi dan pemukiman. Itu ada banyak. Seperti ada buku EKS-nya, ada buku EKS masing-masing. Itu ada yang namanya dwelling group. Dan ini populasi pemukiman dengan jumlah penduduk itu 40 jiwa. Kemudian ada small neighborhood, itu populasi pemukimannya dengan jumlah penduduknya itu 250 jiwa. Dan yang selanjutnya itu seperti yang ada pada buku kalian masing-masing, ada yang bukan. Nah, kemudian ada klasifikasi kota berdasarkan keberadaan pusat pelayanan. Nah, ini ada tiga. Ada kota monosentris, ada kota polisentris, dan ada kota metropolitan. Kita bahas satu-satu ya. Kalau yang mengenai kota monosentris, ini kota yang belum berkembang pesat. Dia itu hanya memiliki satu pusat pelayanan. Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya itu kecamatan. Kecamatan itu hanya memiliki satu pusat pelayanan. Nah, yang kedua itu ada kota polisentris. Nah, kota polisentris ini dia udah lumayan berkembang pesat. Dia memiliki lebih dari satu pusat pelayanan. Contohnya itu apa? Kabupaten. Kabupaten itu dia memiliki lebih dari satu pusat pelayanan. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya kota metropolitan. Pernah dengar kota metropolitan? Pernah. Nah, kota metropolitan ini dia merupakan kota besar yang dikelilingi oleh beberapa kota satelit lainnya, kota-kota kecil. Contohnya itu apa? Ada di Jakarta dan Surabaya. Nah, karena dia dua kota itu sudah terkoneksi oleh kota-kota kecil di sekitarnya. Paham sampai di sini? Kita memasuki teori struktur peruangan kota. Nah, teori struktur peruangan kota ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori konsentris, kemudian ada teori polisentris, dan yang terakhir ada kota teori inti ganda. Maaf, yang kedua itu teori vektoral. Kita bahas yang pertama itu teori konsentris. Dia bentuknya ini berlingkar. Teori ini dikemukakan oleh sosiolog bernama Ernest Borges. Dia mengatakan struktur peruangan itu berkembang secara teratur, mulai dari inti kota sampai ke pinggiran kota.
tidak hanya dimulai dari ibu kota, bisa dari wilayah-wilayah sektoral yang berada di sekitarnya dan melebar ke sekitarnya. Ini seperti pada gambar, ada yang pertama zona daerah pusat kegiatan, zona grosir atau industri, kemudian zona pemukiman kelas rendah, zona pemukiman kelas menengah, dan zona pemukiman kelas atas. Nah, yang terakhir itu ada teori inti ganda. Teori ini dikemukakan oleh Pierre Pullman. Dia berpendapat perkembangan kota itu tidak hanya dimulai dari tengah saja, tapi bisa dari berbagai sisi lainnya. Ini ada kawasan pusat bisnis nomor 1, kemudian zona industri ringan atau perdagangan besar, kemudian ada zona pemukiman kelas rendah, zona pemukiman kelas menengah. Dia lebih banyak zonanya daripada yang dua teori tadi. Paham sampai di sini? Nah, bisa kita lanjut? Nah, ini ada yang namanya tahap perkembangan kota. Bisa dilihat nggak ada berapa tahap di situ? Berapa? 6. Yang pertama itu ada tahap ekolis, itu desa yang sudah teratur. Kemudian ada tahap polis. Tahap polis itu daerah kota yang masih menceritakan sifat-sifat agraris atau masih ada pengaruh kehidupan agrarisnya. Kemudian ada tahap metropolis, ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi, penduduknya mengarah ke sektor industri. Kemudian ada megalopolis, tiranopolis, dan tahap metropolis. Itu merupakan tahap perkembangan dari kota. Kemudian kita masuk ke paradigma pembangunan kota. Ada yang mau membagi dulu bacaannya? Terserah siapa aja. Nah, boleh juga. Paradigma pembangunan kota. Pembangunan kota yang demikian dapat dilakukan melalui hal-hal berikut. 1. Penerapan manajemen perkotaan yang baik, yaitu melakukan optimasi di pengadilan pemanfaatan ruang. 2. Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan. 3. Revitalisasi kawasan kota, yaitu mengembalikan fungsi kawasan melalui pembangunan kembali, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda. Ya, itu merupakan paradigma pembangunan dari kota. Ada penerapan manajemen perkotaan yang baik, kemudian pengembangan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, dan yang terakhir itu revitalisasi kawasan kota, yaitu mengembalikan fungsi kawasan. Dan materi selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai arah dan dinamika pembangunan kota, yang dimana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada struktur ruangan kota dengan penataan jaringan jalan, penggunaan lahan, dan pemanfaatan lahan. Kemudian ada potensi sumber daya berupa modal dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir ada tantangan menghadapi masalah urbanisasi berlebihan, kemiskinan, krisis keamanan, dan globalisasi. Nah, sampai di sini paham? Atau ada ini yang mau menambahkan? Tidak ada? Lepas? Oke, lepas. Berarti udah paham ya? Nah, karena udah paham, di sini Ibu akan memberikan
Ini juga.
Teruskan harga yang terjadi di pertemuan wilayah kota dan kota. Teruskan
Nah, kalau kerjanya apa sih? Kelompok kedua, perhatikan ya, ada 21. Itu ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD lembaga kerja peserta didik, yaitu pengembangan wilayah kota dan perkotaan. Untuk yang pertama, pengertian pengembangan wilayah kota akan dibacakan oleh Kata berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman. Perkotaan Erwin Tarto berpendapat bahwa kota merupakan sistem jaringan kehidupan manusia dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta sosial ekonomi yang heterogen dan corak kehidupan yang materialistik. Terima kasih kepada kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dua, karakteristik wilayah kota. Kawasan perkotaan memiliki karakteristik wilayah khusus yang didirikan dengan pola ruangan yang didominasi oleh wilayah terbangun, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi serta rasio antara manusia dan lahan yang cenderung kecil. Contohnya, satu, tingkat kepadatan penduduk tinggi. 2. Fungsi sosial dan budaya beragam. 3. Pusat administrasi dan pemerintahan. Perbedaan dengan desa yaitu 1. Masyarakat dekat dan saling mengenal. 2. Ekonomi sering bergantung pada pertanian atau peternakan. 3. Budaya dan tradisi masih sangat dijaga. Terima kasih kepada Niko. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laila. Terima kasih kepada Laila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Refleksi kota. Yang pertama, saya dapat memahami bahwa kota bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat pusat perekonomian, pelayanan, dan kegiatan masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan wilayah yang efisien dengan memanfaatkan infrastruktur dan fasilitas yang memadai.
Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan wilayah kota dan perkotaan. Pengertian dan pengembangan wilayah kota yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Pertanyaan dipersilakan. Oke, baik, pada soal pertama di sini pengertian pengembangan wilayah kota. Jelaskan pengertian pengembangan wilayah kota menurut kelompokmu. Jadi pengembangan wilayah kota menurut kelompok saya adalah yaitu upaya meningkatkan kualitas suatu kota melalui perbaikan fasilitas lingkungan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi sehingga kota menjadi lebih nyaman, aman, indah, serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan pengunjung. Dan karakteristiknya yang akan dijelaskan oleh Hada. Karakteristik wilayah kota. Soalnya jelaskan karakteristik wilayah kota dan coba sebutkan apa saja perbedaannya dengan wilayah desa. Jawabannya, karakteristik wilayah kota: kepadatan penduduk tinggi, mobilitas penduduk tinggi, kaya hidup modern, fasilitas umum lengkap. Perbedaan antara kota dan desa di kota modern, sedangkan di desa tradisional. Lingkungan di kota banyak bangunan tinggi, lahan sempit, sedangkan di desa banyak lahan hijau dan luas. Teori struktur ruang yang akan dijelaskan oleh Muslimah. Teorinya konseptualis, tugas, ciri khas, zona, meningkat dari pusat ke pinggiran. Contoh kota Indonesia, Chicago, Surabaya. Sektoral, ciri khas, kota berkembang menurut sektor ekonomi. Contoh kota Bandung, Bekasi. Inti ganda kota memiliki beberapa pusat dibutuhkan hanya satu sendiri. Contoh kota Jakarta. Dan ada pun refleksi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Farid. Refleksi kelompok. Tuliskan hal baru yang paling dipelajari tentang pengembangan wilayah kota dan perkotaan. Pertama, pengembangan kota harus memperhatikan tata ruang agar fungsi permukiman, industri, dan fasilitas umum tertata rapi. Kedua, konsep pengembangan kota. Kota tumbuh melalui urbanisasi. Yang terakhir, masalah kota, yaitu kemacetan, permukiman yang kumuh atau banyak sampah, polusi, dan banjir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak? Betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penduduk 250 jiwa. Ya, betul. Kita untuk Rizky. Oke, kalau itu kan masih klasifikasi kota nih. Kalau itu tadi berdasarkan populasi dan pemukimannya. Kalau berdasarkan keberadaan pusat pelayanan, jelaskan. Kan dia ada 3 tuh, yang jelaskan ya. Mulai nanti. Ya, klasifikasi kotanya. Jelaskan. 1. Nabila. Klasifikasi kota berdasarkan keberadaan pusat pelayanan itu ada 3. Monosentris, polisentris, dan metropolitan. Monosentris itu memiliki satu pusat pelayanan, yaitu kecamatan. Yang polisentris itu memiliki lebih dari satu pusat pelayanan, yaitu kabupaten. Yang metropolitan dikelilingi oleh kota-kota atau kecamatan kecil-kecil. Ya, yaitu kota besar Jakarta. Oke, lanjut Abdullah. Kemudian kita masuk ke teori. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori sektoral? Ada. Teori sektoral ini diperkenalkan oleh Homer Hart pada tahun 1930. Homer mengatakan bahwa pola penggunaan lahan kota berkembang berdasarkan sektor-sektor lingkungan konsentris. Pola penggunaan lahan yang berbentuk pemanjang pada umumnya beserta di pinggir jalan, sungai atau pantai. Pada tanah datar biasanya mempunyai kondisi jalan yang lurus. Contoh kota yang mempunyai pola sektoral adalah California, Boston, dan San Francisco. Ya, kita untuk ini masih masalah teori. Dia dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama Ernest Burgess, mengemukakan teori yang menjelaskan mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur. Itu masuk teori apa? Dia dikemukakan oleh seorang sosiolog bernama Ernest Burgess. Dia menjelaskan bahwa struktur kota itu berkembang secara teratur. Itu termasuk teori konsentris. Ya, konsentris. Kita masih tentang teori. Kamu mau jawab? Boleh jawab lagi? boleh malah dapat poin lebih tinggi. Biar ini. Oke, kalau Dia dikembangkan oleh C.J. Harris dan B.R. Ullman. Seribu. Rizky. Teori tiga ada. Ya, dari Belanda. Ini mengenai tahapan perkembangan kota. Tahapan perkembangan kota. Dia ada 6. Sampai 9. Yang pertama ada tahap teopolis, yang kedua tahap polis, 3 tahap metropolis, keempat tahap megalopolis, yang kelima tiranopolis, dan yang terakhir tahap metropolis. Ya. Satu soal untuk yang cepat. Di bagian paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan itu kan dia pembangunan kota yang dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut. Siapa yang bisa menunjukkan? saya. Jadi pembangunan kota yang dapat dilakukan adalah hal berikut. 1. Penerapan manajemen perkotaan yang baik, yaitu melakukan optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan menegakkan hukum yang tegas dan adil. Yang kedua, pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan. Yang ketiga, revitalisasi kawasan kota, yaitu mengembalikan fungsi kawasan melalui pembangunan kembali, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan budaya, serta penataan
kembali pelayanan fasilitas publik, terutama pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda. Nah, tangan dulu untuk Rizky. Oke, tadi yang paling banyak menjawab itu si Rizky. Rizky buat kalian kecil. Rizky sebagai tidak ada anak muda. Jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Berarti udah paham ya mengenai pembelajaran hari ini semuanya. Selanjutnya itu sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, ada nggak yang mau menjelaskan apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, Rizky. Jadi apa yang saya dapat dari pelajaran kali ini adalah bahwa saya jadi tahu kalau kota itu bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat pusat perekonomian, pelayanan dan kegiatan masyarakat. Saya juga memahami bahwa bentuk dan fungsi kota dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan donor-donor di dalamnya. Materi ini membuat saya lebih mengerti bagaimana kota berkembang dan pentingnya perencanaan kota bagi kehidupan saya. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Contoh. Kota adalah tempat tinggal dan aktivitas manusia di luar pertanian yang menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan sosial. Kota padat penduduk punya berbagai kegiatan ekonomi dan modal hidup masyarakatnya. Berbeda dengan desa, kota bisa dibedakan berdasarkan jumlah penduduk dan banyaknya pusat pelayanan. Struktur kota terbagi menjadi zona-zona, misalnya pusat bisnis, pemukiman, dan industri sesuai teori konsentrik, sektoral, dan inti ganda.